Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, ngantuk kan? Kita tes sekali lagi ya, kepatinya ya, kayak menyemangati aja. Eko Parmi. Jadi supaya sama, jadi dari mana dulu? Dari kanan ya. Tahan dulu, tahan dulu. Pak paling dulu, tahan dulu. Ingat kalau lahan kan di bawah, lampu kan di atas. Ribetnya kan pasti banyak kan gitu. Ya. Udah tes sekali lagi. Eko Parmi. Mantap, ya. Ini materi yang berikutnya ini merupakan materi yang dikatakan closing petani. Gimana caranya closing petani ya dari sini. Apa di sini sudah pernah closing petani? Ada yang sudah? Ya, yang saudaranya paling ya. Ya, oke. Jadi materi ini adalah materi spesial buat petani ya. Artinya kan Bapak pernah dengar namanya penyuluhan, betul? Ya. Nah penyuluhan itu kan dari kata suluh. Suluh sik Sundana naon suluh? Kayu bakar. Kayu bakar. Kayu bakar sampai kemarin. Dibakar kan ada apinya. Nah, yang dimaksud suluh itu memberikan sebuah penerangan atau pencerahan. Tapi sifatnya memberi sebuah pilihan yang terbaik. Itu penyuluhan sebetulnya. Jadi nggak ada dalam dunia penyuluhan itu ya intinya bagaimana memberikan sebuah pencerahan. Jadi buat pilihan yang terbaik buat petani. Nah insya Allah materi ini sebenarnya saya menginginkan khusus Eko Parmi ini ada komunitasnya di jalurnya Pak Ustadz ya, mana Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Mas Turi. Nanti saya juga ada di dalamnya karena bagi saya Bapak Ibu sekalian bahwa saya untuk petani saya siap insya Allah, termasuk buat mitra. Saya di grup manapun saya sudah tidak melihat dari mana jaringan. Makanya ya karena saya ini insya Allah sesuai dengan apa yang saya katakan di Galuh GSS, separuh hidup saya ini ke depan mudah-mudahan panjang umur, sehat, saya terus bantu petani, Pak. Nah apa itu suluh tani? Bukan sultan di sini. Saya mengusulkan, ini baru mengusulkan saja. Mudah-mudahan Pak Haji Febrian bisa mengamini dan support sistem yang ada di PTBS. Kita menginginkan khusus Eko Parmi ini ada grup yang memang menjadikan satu ajang silaturahim, ada ajang komunikasi, khususnya para petani, juga termasuk para bapak ibu yang menjadi pengusaha tani. Kenapa saya katakan bagus pengusaha tani? Karena bapak itu juga membantu mendampingi petani, menjadikan petani menjadi pengusaha tani juga nantinya. Betul nggak? Kan kalau udah di closing petani kan ikut dapat reward juga kan petaninya. Cuman bahasa petani jangan yang macam-macam, nanti rumit dia. Ya kan? Pak gimana nih? Nanti kalau pengen dapat ini, ya udah jangan. Yang penting closingnya itu dia bisa membuktikan. Ya. Makanya harapan saya support sistem ini ke depannya base farming ini Bandung Eko Solusi Tani yang insya Allah katanya Pak Haji Febrian akan merancang itu menjadi Bandung Solusi Eko khusus Eko Farming. Nah itu menjadikan pengembangan bisnis di pertanian. Mungkin ke depannya tidak hanya Eko Farming, nanti ada buat penanganan pestisida nabati, termasuk bioinsektisida. Jadi banyak varian-varian yang memang nanti mendukung perkuat Eko Farming. Nah, di mana dengan suluh tani ini harapan utamanya adalah yang tadinya petani ini tidak mau menggunakan Eko Farming jadi mau. Gimana caranya? Ya kan? Gimana caranya? Yang tadinya tidak punya mampu atau tidak ada modal bisa jadi modal. Ya kan kemampuan maksudnya. Bisa kemampuan dari sisi finansial,
bisa kemampuan dari dia pengen lebih belajar tentang bagaimana menjadi petani yang produktif, yang hasilnya juga memuaskan. Saya Pak, sekarang sudah beberapa petani yang membooking saya, Pak, pokoknya sawah saya di 12 hektar Bapak yang ngatur aja lah. Masya Allah. Ya otomatis kalau kita yang ngatur naik ke farmnya closingin semua. Yes. Dah. Begitu caranya Pak. Jadi ibaratnya itu bukan sekedar playmaker aja, termasuk yang punya stadionnya sekalian. Iya kan? Kalau playmaker main bola masing-masing, tapi kalau stadion punya Semuanya. dari mana aja, farming semua. Nah, yang diharapkan dari kemauan dulu, baru kemampuan, nanti timbul kemahiran, keterampilan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sekali pertama presentasi aku farming, gimana mulainya ya? Iya kan, mulainya aja udah bingung, apalagi closingnya, gitu kan? Iya kan? Yang jelas ini nanti ujung-ujungnya nih ya, ini pengalaman saya. Kalau petani itu yang harus bisa kita lakukan, pertama, Pak, ada masalah apa? Barangkali bisa saya bantu. Waduh Pak, saya ini berkali-kali nanam tomat, nggak betul-betul Pak. Terus dengerin dulu aja, karena prinsip petani itu kan dia masalah dengan masalah biasanya Pak. Tapi kalau nggak ada masalah, diam dia. Tapi kalau masalah, cerita kemana-mana. Ya anggap aja dia lagi curhat mungkin. Nanti kalau ketika saya yakin tanaman apapun pasti butuh pupuk Pak. Ya colek titik coba pupuk kita nih, gitu kan? Bagus emang. Nah, kalau bagus nanti belakangan. Mana tanamannya mau coba? Ada mitra saya yang sengaja kemana-mana bawa lautan biak. Ke farming, bahkan tankinya pun bawa Pak. Itu spesial mitra PTBS yang memang closingan petani dia begitu. Ada yang lihat pohon, Pak ini kuningan kurang bagus, kita coba ya. Bengong aja petani. Ya kan biasanya kalau gitu siapa sih yang bisa menolak Pak? Orang mau dikasih. Ya suruh 1 hektar. Tapi kalau sedekah kan begitu, semakin banyak nanti 10 kali lipat, ya kan? Saya ini perjuangan saya kemarin udah banyak Pak ngasih ke orang. Ya makanya kadang Pak urusannya sama saya. Kalian closingin. Gitu Pak. Jadi kata kuncinya kalau sudah kena di hati, dia akan lari kemana? Yeah. Coba aja. Ternyata nasibnya gitu ya Bu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya kita berharap visi ini menjadi satu visi yang sama. Tadi kan dalam sebuah lagu, satukan visi, kuatkan misi. Terus lanjutannya? Ya, dalam rangka mencari kehidupan yang hakiki. Jadi semua orang pengen bahagia, pengen sejahtera, betul? Termasuk petani. Ada petani yang udah 10 tahun udah begitu-begitu aja. Iya kan? Karena dia juga puas dengan apa yang ada. Tapi kalau petani yang hebat, dia selalu mencoba yang baru Pak, bukan yang banyak berdebat. Baru lagi. Iya, minimal dengan mencoba yang baru dia membuat sebuah pembelajaran. Ya, karena semua juga yang menjadikan kita bijak dan kita karena pengalaman Pak, bukan karena kuliahnya di S2 S3 belum tentu Pak. Tapi yang membuat orang bijak itu karena dia selalu belajar dari pengalaman. Nah di sini saya ingin mengembangkan potensi pertanian ini menjadikan bidang pertanian khususnya ya di Indonesia ini jangan terpuruk kembali, terbangkit saat ini. Mau kapan lagi? Saya dengan bangganya kalau nanti suatu saat Eko Farming membawa bendera, maksudnya tuh berkibar di dunia. Bos. Kenapa? Karena kita punya sistem, Pak. Sistem yang paling mendasar yaitu reward kan.
Bapak sekali nggak mungkin hadir karena tidak mengharap reward, percaya nggak? Iya kan? Jujur aja nih, jujur aja, pengen reward kan? Sama saya juga Pak. Karena Pak Gria itu baik sekali Pak. Pak Haji sudah merasakan sampai luxurinya, ya kan Pak Haji? Mungkin Bapak bisa kan musuh. Nah, punya kunci nih. Kalau petani itu Pak, maaf nih saya bukan ngajarin. Closing aja 2 orang petani, ya. Yang satu luas 100 hektar, yang satu 100 hektar. Mantap. Yang musim nih, paling nggak 100 poin dari umroh. Ya kan? Musim ke-6 mobilio. Iya kan? Karena hitungannya petani kalau sudah kena, dia nggak akan pindah ke lain. Buktinya sekarang aja dia kan mau pisahan yang istilahnya dengan kimia ini. Iya. Karena kimia ini lagi ini sama pemerintah. Kalau nggak bisa nih subsidinya kebanyakan, banyak pemain mafia apa masalahnya. Jadi sehingga pemerintah nggak mau rugi. Nah sebenarnya petani masih bisa menikmati subsidi dengan cara ada kartu tani sebetulnya. Tapi oke lah itu nggak usah dibahas Pak. Itu ranah mereka. Yang penting kita tangkepin ke mereka yang lagi panik. Kau panik jawabannya nih. Saya kemarin di kantor aja 4 orang datang. Udah ya gitu lah. Saya bilang Pak kalau pengen pupuk kimia atau subsidi itu gampang buat kartu tani kan. Gak ada bedanya kata ngurusin BPJS Pak kata saya. Pusing kayak apa? Harus ada izin ini, sani dulu, anak segala macam. Yang mudah kata saya gitu. Dan saya menawarkan selalu jangan bilang 250, 125, tapi belinya 1 hektar. Bisa aja. Iya. Hitungannya gini Pak, kan 1 paket itu 6. Ya. Tambah anggaplah 2 dianggap RO lah, 125 kali 2 kan dapat 105. Nah kan dia luasnya ada 10 hektar, tinggal kali belakangnya 25 aja. Jadi paket pertamanya ya itu tetap 1,6. Tapi kan langsung dibuat harga yang murah karena memang belinya banyak. Jadi jangan beli eceran tapi grosiran kalau dengan petani. Karena rata petani itu bagus. Itu dari sawah belum kebun Pak. Cuman kata kunci tadi bisa enggak prosesnya gitu kan. Nah kembali lagi ke misinya nih. Tadi visinya kita semata-mata insya Allah dengan eco farming saya berharap Indonesia ini makmur, tadinya buminya adalah subur, ya. Di sini kita akan daulat pangan, tahan pangan, jangan sampai kita diimpor dari impor ya namanya, impor dari luar. Lalu Pak, kita makan dikasih oleh Vietnam. Terus kita harus misalnya masak sayuran diimpor dari India, misalnya bawang bombaynya. Iya kan? Bombay dari India ya? Jambu Bangkok lagi. Jambu Bangkok ya? Oh ya tahu. Pokoknya yang nggak enak lah ya, kalau dikasih makan orang tuh nggak enak kok. Tapi yang enak tuh makan dari hasil kita sendiri. Yes. Makanya bagaimanapun kita harus mengembangkan visi menjadi sebuah misi, menguatkan misi itu dengan cara kita membangun sebuah jaringan bisnis khusus di eco farming, gitu kan? Karena mohon maaf Pak ya, kita bandingin aja Pak Haji, Pak Ustaz. Orang sekaya-kayanya orang punya murid paling 4-5 Pak, ya kan? Dan tidak mungkin tiap hari dipakai kelima-limanya, ya kan? Tetap aja 1. Kalau kita tutur closing eco racing, 1 kop sebulan gitu, betul nggak Pak Haji? Tapi petani 1 musim bisa RO-nya tinggi Pak. Jadi secara nilai omsetnya itu di petani luar biasa Pak. Salah satunya PT BES bisa eksis kembali ya karena dibantu eco farming. Walaupun memang produk lain masih banyak ya seperti LPN bahkan jadi mulai dari Aceh sampai Merauke saya bukan punya mitra, saya kebetulan ada mengaku bahwa dia Pak Haji itu sebagai leader saya. Yang berbeda Pak, ngaku tuh ya nggak alhamdulillah aja saya. Jangan leader sebenarnya, kenal juga enggak gitu. Tapi karena memang dia sering nonton YouTube saya, dia merasa itu bimbingan saya tuh masuk dalam pemikiran dia, ya dia Pak Haji kan leader saya, iya betul. Jadi saya itu dianggap leader eco farming nasional.
Bukan konsultan aja, tapi leader eco farming Pak Ustaz. Semoga dapat poin. Iya. Nah ini jaringan bisnis ini mulai dari sarana, ya artinya kan eco farming kan sarana, pupuknya kan. Nah hasilnya, saya berharap nih yang hadir di sini pasti makan nasi gitu. Nah tolong belilah nasi beras yang nasi eco farming. Yes. Negara akan berkembang kalau bangsanya mereka karya. Yes, betul. Iya Pak, kita nggak jangan gengsi-gengsian, kita beli beras ke tetangga aja yang petani. Tapi jangan tadi, Pak nanti dia kok Pak. Enak Pak, win-win solution. Yes. Iya, petani butuh eco farmingnya, berarti kita beli. Kalau perlu Bapak liter nih nyalurin. Coba lagi yang penting punya petani ini ada sekian Pak. Begitu Pak, itu namanya jaringan bisnis. Jadi sarana produksinya kita masuk eco farmingnya, hasilnya pun ya kita pasarkan. Mungkin termasuk sayurannya nanti, mungkin termasuk buah-buahannya. Ya kan selama itu jadi konsumsi, itu kenapa tidak? Yang berikutnya misi yang saya inginkan, workshop ini bukan terakhir, tapi ini pertama. Saya berharap nanti saya pengen mengajukan ke manajemen itu nanti ada pelatihan yang lebih tinggi lagi lah, artinya bintang 2-nya lah nanti. Jadi kalau ini dasar nanti ada lanjutan. Tapi ini saya belum Pak Haji, nanti bisa dibantu logika ke manajemen. Karena jangankan untuk kelanjutan, yang pertamanya belum semua ikut pelatihan saya ini. Makanya saya berharap insya Allah ini dengan cara workshop Bapak bisa paham apa itu eco farming, juga termasuk penunjang eco farming seperti apa. Kita nggak bisa sembarangan Pak, kalaupun kita belajar, oh caranya gimana? Jadi kalau baca di brosur aja Bapak paham nggak kira-kira? Enggak. Tapi kalau pertanyaan, insya Allah bisa membaca itu. Gak ada bedanya Bapak dikasih resep, tulisannya udah nggak jelas, iya kan? Udah bahasa dokter. Tapi kalau yang nerimanya apoteker, ngerti dia. Gak ada beda gitu Pak. Yang berikutnya kita menginginkan, karena kita membangun komunitas, nanti rencananya WA Group, kita ajak silaturahmi, kita juga merancang kemitraan yang tadi ya, saling menguntungkan. Dan yang terpenting, yang hadir di sini, saya tanya, siap nggak mendampingi petani? Siap. Yang siap? Saya. Tahu pengen Pak Jero. Itu mah ibaratnya gini Bapak sekalian, itu nggak usah kita pikirin. Nggak usah kita pikirin. Iya, yang penting sekarang kita dampingin aja petani. Nanti muncul juga. Bapak sekalian jadi manajernya petani nantinya. Asik. Jadi petani itu kalau Pak gimana caranya? Dari sini caranya ini. Ini sekian. Nggak usah diajarin jalur 2, jalur A. Pokoknya kebutuhan eco farmingnya aja. Jadi tanah sana ini sekian. Tapi jangan lupa kita juga harus perhatikan mereka, datangi. Ya. Terus kalau ada apa-apa kita berikan. Saya hari ini aja nih, karena memang HP saya nggak saya pegang, tiap hari saya bisa ditelepon. Terus ada yang WA, segala macam itu di luar grup aja. Yang japri itu selalu ada. Jadi saya udah kayak banyak saudara. Saya kemana-mana ada saudara. Di Papua saya punya Pak Arianto di sana. Nggak tahu jalurnya siapa, baik banget. Tapi ada Pak Haji minta alamatnya, saya mau ngirim sesuatu katanya. Yes. Ini buat keikhlasan insya Allah Pak. Karena bagi saya tidak ada rahasia lagi buat saya, buat Bapak sekalian, bagaimana kita mengembangkan pertanian, terutama petani ini. Silakan, masalah apapun semua ada solusinya. Cuman bagaimana kita harus mencarinya, memecahkannya, ataupun membuat sebuah solusi yang tepat dari sekian solusi yang ditawarkan. Nah yang berikutnya ya selain tadi, Bapak Ibu sekalian siap jadi pendamping yang handal dan profesional, terutama berhadapan dengan problem yang sering terjadi di petani. Ya,
Bapak jangan ngasal, kalau memang tidak tahu, mendingan tanyakan ke saya. Ya bukan saya power banknya, bukan maksudnya segala macam saya. Sebab begini Pak, jadi petani itu kita harus juga bersikap apa yang dilakukan kita lakukan juga. Makanya saya tadi pesan, kalau pulang dari sini belajarlah menanam. Kita belajar semprotkan, pakai semprot burung. Ya kalau kayak gini gede kan ya. Nanti lihat perkembangannya berapa hari. Jadi kalau Pak itu ekofarming berapa hari sih efeknya ke tanaman? Kan kalau kita praktek sendiri enak. Terus kalau misalnya ulat, ada ulat gimana ya? Kita lihat ulatnya ulat apa dulu dan sebagainya, bagaimana cara ininya penanganannya. Yang pasti Pak, belajar dari diri sendiri itu lebih mengena. Makanya belajarlah dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri, ya kan seperti itu. Oke, kita lanjutkan berikutnya suluh tani yang tadi saya katakan, yaitu sebuah pencerahan ataupun sebuah memberikan sebuah pilihan terbaik. Solusi cerdas bertani ini bisa nyampe ke para petani. Anggap aja bahwa ekofarming ini sebuah produk yang maha dahsyat dan itu bisa menjadikan pertanian kita lebih sehat, tanahnya lebih subur, produksinya lebih mantap, dan petani insya Allah kesehatannya akan meningkat. Amin. Dan di sini suluh tani ini semata-mata selain kita meningkatkan jalan, kemampuan berpikirnya, mindset yang penting. Petani itu mayoritas Pak macam-macam. Ada yang tadi follower, pokoknya dia aja, walaupun diserang dia aja kayak pura-pura ngantuk, ujungnya obat masih ada. Benar Pak, itu kenyataan banget saya. Ya, dianggapnya obat, nggak apa-apa Pak. Kita iyain aja dulu. Yang dimaksud ekofarming betul. Pernah ya bertanya, Pak, masih ada obatnya Pak? Iya. Jadi kepolosan petani sampai sana. Makanya saya berharap pola-pola yang dilakukan oleh kita nih, mulai dari belajar di sini, nanti belajar praktek sendiri di rumah, kita praktek bersama nanti setelah ini, ya, bagaimana kita mengukur tanah, bagaimana kita mencoba mempraktekkan membuat larutan dan sebagainya. Yang tadinya yang tidak mau jadi mau, itu kuncinya. Yang tadi tidak mampu jadi mampu, yang tidak bisa jadi bisa. Syukur-syukur nanti ke depan jadi terampil. Dan setelah terampil, kita mindsetnya sudah terbuka Pak, ya kan? Dan kita akan melakukan, oh ya kemarin saya salahnya di sini ya, oh kemarin itu salahnya di sini, nah seperti itu. Dan saya mengatakan ini karena saya sudah lakukan sendiri juga Pak, semua orang saya lakukan. Makanya belajar dari pengalaman itu lebih kuat daripada belajar dari orang lain. Baik Bapak sekalian, ini sebagai sejarah saya juga nantinya bahwa ingin membuat sebuah layanan base farming ini mulai bimbingan teknis, ya. Bimbingan teknis nanti lewat WA Group Pak Haji, nanti gimana caranya mengaturnya, ya. Terus juga selain itu saya ingin bahwa untuk menawarkan ekofarming jangan lupa kita buktikan dulu produk, walaupun hanya sekedar semprot sekali Pak. Karena dengan penyemprotan sekali aja 5 sampai 7 hari itu udah kelihatan Pak. Betul nggak? Ya. Memang masalahnya nih, terutama yang baru sayang mau disedekahin ini. Iya kan? Saya mah jujur aja. Saya sering tanya istri saya. Rutin. Kan kalau datang selektor banyak kan? Saya setutup, udah kamu pakai. Jadi satu tutup bisa bulan 20 orang. Bayangin kalau terbukti semua 20, masuk semua. Minimal beli Pak, satunya berapa? Kalau saya bilang dosa pun dibeli itu petani, karena udah bukti Pak. Jadi kalau udah bukti bahasa petani berapapun dibeli Pak. Ya. Nah yang berikutnya kita inginkan ke depannya nih ada sebuah klinik tani Pak. Walaupun sponsornya ekofarming, nggak masalah. Sekarang pemain maaf ya program dia sudah disponsor Pak. Wisata religi bahasanya kan, ziarah produksi dari PT ya artinya. Dia itu petani dimanjakan, dia dikasih hadiah tuh kaos, kopi segala macam. Ya kita mau kreatif boleh Pak Haji, misalnya
Saya seringkali kalau jual, misalnya nanti Pak kalau ini dapat hadiahnya ini, ya nggak apa-apa, kita kreatif saja. Ya syukur-syukur nanti ada bandlip dengan tangki semprot, silakan, itu sifatnya masing-masing ya, dengan cara kreativitasnya. Itu kan untuk memancing mereka supaya lebih semangat lagi. Nah, klinik tani ini diharapkan kita menjadi solusi nantinya. Apapun permasalahan di lapangan, karena petani sesungguhnya di lapangan itu susah Pak, mau kemana bertanya. Nah, harapan saya nanti Bapak Ibu sekalian di daerah manapun, lokasi manapun, kalau perlu dijadwalkan klinik taninya kayak layaknya klinik medis, nggak masalah. Nanti via online atau misalnya dengan Zoom dan sebagainya dengan saya ataupun mungkin dari saya mikir tim-tim ini terus berkembang, punya pengalaman, Bapak kayak tadi Bapak siapa tadi punya pengalaman, itu juga sangat berarti Pak. Nih Pak, kalau orang yang punya pengalaman minimal sudah melakukan sendiri, biar aku nggak akan goyah Pak, orang saya lihat sendiri hasilnya mau apa, ya kan? Ya. Tapi kalau katanya iya sih bisa jadilah, macam-macam lah. Biar katanya, paling kalau dari punya videonya nggak ada gitu kan? Pak jangan sekali ya, bukan saya ini ya, bukan saya ini. Pak ada suka mitra Pak minta video tes gimana? Kalau bisa sendirilah, jangan orang lain. Itu akan menjadi lebih cepat lagi. Kalau perlu saya kemana-mana ini, saya videoin terus. Gak apa-apa, karena kita juga untuk edukasi Pak. Yang berikutnya adalah distribusi, tadi sudah dibahas ya, tentang bagaimana kita bersinergi dengan petani, juga menjadi sebuah solusi buat mereka. Workshop juga ini pembelajaran, dan saya berharap nih Pak Ustadz nanti ini bisa rutin ya, mudah-mudahan. Entah itu per musim, kalau petani mah. Kalau saya biasanya penjuluhan itu minimal semusim sekali. Kalau petani ya, kalau di sini ya bisa aja mitra Bapak di calon mitra ataupun mitra yang Bapak rekrut mau dihubungkan lagi kalau Bapak ngajar di sini. Dan kalau ngajak mitra nih Pak, Bapak yang pernah ikut juga nih. Di sini ada namanya Bunda Marlin, kalau saya mana orangnya? Ada ya? Beliau itu selalu kalau ngajak mitra dia ikut. Di luar ya, nggak apa-apa. Ada ya Pak? Wah, luar biasa. Nah, jadi berharap kita membentuk tim pendamping yang handal ini melalui proses acara-acara semacam ini, product knowledge dan training. Mau dipoto dulu, silakan. Ada nanti materi bisa diberikan nanti ya. Nah ini pola layanan, proses alurnya ya, mulai dari pertama penyelenggaraan workshop kayak sekarang nih Pak Haji, Pak Ustadz. Nah berikutnya kita juga membangun tim pendamping seperti tadi Pak, ini punya timnya tadi yang berdiri kan? Ya. Ada berapa orang? Jadi jangan sendirian Pak. Jadi biar berjamaah itu lebih bagus ya. Minimal saling mengisi lah atau saling melengkapi, ya kan? Ya minimal lagi kalau satu berhalangan kan masih ada yang lain bagi menggantikan. Nah tim ini harus dibentuk. Silakan mau bikin timnya apa kayak Pak Haji nih, apa namanya grupnya? SSW. Ya. Nanti Bapak itu mau apa lagi silakan. Yang berikutnya kita uji atau testimoni. Ini penting Pak. Kalau perlu nanti dari hasil uji ini kita bikin adakan panen raya, ngundang Pak Lurah, ngundang Pak Camat, ya kan? Saya sudah beberapa kali menyarankan dan termasuk saya mungkin orang yang pertama saat itu melakukan panen perdana eco farming di tahun 2019 bulan November. Ya itulah yang mengantarkan saya jadi konsultan Pak di antaranya. Nanti ada rekamannya di sini. Yang berikutnya tadi komunitas sudah oke. Dan saya berharap grup ini nanti kedepannya menjadi bimbingan. Dan kalau memang nanti ada istilahnya alumni 1, alumni 2, nanti grupnya berbeda Pak. Jangan digabung. Dan saya hanya melayani tentang eco farming. Jadi jangan nanya yang aneh-aneh. Eco-fit boleh. Ya. Nah ini cerita awalnya saya bisa sampai sekarang menjadi konsultan ya karena ini berangkat
awalnya saya membawa petani berapa orang tuh di situ. Di situ ada termasuk dari perusahaannya hadir, ya. Nah, ini riwayatnya di tahun 2019. Nah, kuncinya Bapak sekalian supaya kita teknis dalam demplot ataupun testimoni, yang penting pertama kita ikuti ketentuan prosedur dari produk, ya, mulai dari cara melarutkan, cara menakar, berapa tangki per biangnya, gitu kan harus ikuti. Yang kedua, kita bentuk tim yang tadi saya katakan. Bapak jangan sendirian, dan Bapak silakan yang punya tim salah satu mau konsultasi maupun dengan saya silakan. Yang berikutnya bangun komunikasi dan koordinasi. Data, nah ini penting data, karena selama ini eco farming Bapak Ibu sekalian hanya memiliki data, yaitu data uji efikasi yang dilakukan di Unpad, yaitu uji efikasi terhadap jagung. Itu valid karena itu melalui riset dan ada kajiannya. Di luar itu nggak ada. Saya menginginkan sebenarnya tim ini nanti bentuk data yang lainnya, seperti data di kelapa sawit, data di cabai. Karena bagi closingan yang pengusaha tani dalam hal ini adalah corporate, Pak. Saya seringkali diminta, Pak Haji, nanti bisa nggak ya temenin saya ke PTP 9 misalnya di Medan. Dalam rangka apa, Pak? Saya mau ini katanya mau dalam perusahaan. Dalam hati kaki saya bilang begini, Pak, nggak bisa begitu caranya. Kalau perusahaan itu mesti datanya kuat. Nah, ini data ini penting sebetulnya menjadi landasan penghitungan efisiensi, biaya efisiensi dalam ini. Karena perusahaan itu udah oriented bisnis sekali, nggak ada istilahnya biaya-biaya yang tidak jelas. Makanya tim ini saya berharap Pak Haji, di grupnya Pak Haji ada tim riset nantinya. Ya seperti Pak ini yang tadi juga bisa banyak bantu nanti gimana jadi data pendukung. Jadi kita nanti bicaranya bukan sekedar hanya cerita video orang lain. Kadang-kadang mohon maaf ya, saya bukan ini tanam udah bagus foto pakai eco farming bagus selfie maksudnya itu membuat siapa publik, gitu. Ketika ditanya itu lahan siapa, orang saya lewat Pak. Awas ya, kita jadilah penjual yang bijak. Jangan punya orang hasil siapa main foto aja. Ya kalau saya tanya nih, ini video kapan kapan dilakukannya, metodenya seperti apa? Ini yang benar bagaimana? Datanya ada nggak? Kadang-kadang bagi seorang corporate gambar video nomor 10 yang penting data. Dan yang data yang diakui biasanya data yang memiliki hasil kajian risetnya, ada rancangannya, ada metodenya, kayak begitu Pak. Nah ini beberapa tahun yang lalu yang hasil saya melakukan kajian uji coba eco farming. Nah ini videonya, nggak ada ya suaranya. Ini di Cilamaya Pak. Alhamdulillah hari ini saya berada di Karawang ya, di desa ini yang luar biasa. 4 bulan yang lalu kami datang pada para petani dengan memberikan sesuatu yang katanya ya, baru katanya. Dan ternyata setelah kita uji coba selama 4 bulan, yang kemarin katanya ini faktanya ya, nyatanya seperti ini. Hasilnya luar biasa dan para petani sangat-sangat terbantu. Dan alhamdulillah ini berkat daripada kerja tim. Bisa kita lihat pemandangan di sini, bukti dari kemampuan pupuk yang kami produksi. Ini Pak Win Heri ya. Seperti di awal 4 bulan yang lalu waktu dipresentasikan bahwa ciri-ciri padi yang bagus itu adalah gabahnya sudah kuning, tetapi jeraminya masih hijau. Makanya dengan eco farming ini yang kami rasakan, saya juga dengan keluarga
mencoba, ikut Pak Haji juga sama tadi sampaikan, pengurangannya luar biasa. Dengan eco farming, biaya bisa berkurang, bisa mencapai 40-50%. Saya sangat mendukung sekali ya apa yang dikatakan sama Pak Haji tadi, saya sangat mendukung untuk saja. Nah sudah saya mencoba, nanti saya dengan saudara, dengan sahabat sama ya masyarakat untuk mencoba eco farming. Alhamdulillah pada saat ini, hari ini kami ingin memanen yang hasilnya seperti ini yang dirasakan. Nah, yang pertama adalah kelihatan tanah ini subur. Nah, inilah hasilnya eco farming. Jadi Allah berikan chip di otaknya Pak Uin dan rekannya untuk menciptakan sebuah produk yang sangat bermanfaat buat masyarakat, yang menjadikan suburnya tanah yang tidak subur menjadi subur. Eco farming. Jadi itu tanam saya di tempat lahan saya. Dan alhamdulillah saat itu saya tanam padi pada 32, hasilnya 10 ton per hektar. Masya Allah. Biasanya 8 ton. Dan yang menariknya lagi, saya jujur aja saat itu beberapa saya mendengar dari hati nurani petani itu dengan berbagai polemik yang dihadapinya, dia belum menemukan satu produk yang bisa all in one katanya. Dan insya Allah di sini eco farming ini sudah setidaknya hampir 90% all in one. Yang kenapa? Itu penanganan hama yang memang tidak bisa di-cover langsung oleh eco farming ya. Soalnya kalau dulu kan bahasanya eco farming mencegah hama, bahasa mencegah itu Pak bukan membasmi ya. Sering kali di pemanik jadi salah. Bapak ada yang bertanya petani, Pak kalau orang itu kalau pakai eco farming berapa dosisnya? Padahal di situ fungsi eco farming itu untuk memberikan tanaman itu jadi sehat, dia bisa kuat. Sehingga untuk ke hama itu walaupun ada, enggak ngefeknya enggak terlalu berat gitu kan. Nah, mudah-mudahan dari sinilah saya mulai ya. Saya saat itu jujur aja enggak kenal eco resin, enggak kenal, PTBS pun enggak kenal. Saya kenal eco farming aja. Dan saya buktikan alhamdulillah bagus. Dan saya terbayang sebelumnya tanya istri saya, kalau mumpuk itu Pak saya tuh bawa berton-ton atau bisa berkilo-kilo pakai karung tuh ya, sampai pakai ojek online berapa kali gitu kan, lahan bayangin di tengah sawah. Kan kalau kemarin cuma dikantongin aja. Itu dahsyat. Nah makanya perjuangan saya ini terkesan bahwa inilah perjalanan saya ke depannya. Mudah-mudahan saya pun tidak akan lepas dari sejarah dan saya ingin terus berjuang untuk eco farming. Yep. Ini bisa dinyalain. Ini lagu ini memang kelihatannya lagu sederhana tapi sangat menggugah buat saya. Tapi juga nggak tahu buat Bapak Ibu sekalian. Menguatkan hati dan menunjukkan kembali ada Sini dulu kan. satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu, datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri.
Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Saya sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jadi penutupnya dengan lagu yang buat saya ada satu hal yang bahwa saya itu harus berhasil. Jangan kembali sebelum kita berhasil. Kita berjuang itu bukan untuk sekedar keluarga, tapi untuk negeri kita. Begitu Pak. Oke, sebelum ke materi berikutnya, ya kita praktek dulu aja Pak ya. Jadi sementara materi yang kedua jangan selesai. Ya, mudah-mudahan materi ini mungkin sampai publik juga boleh.